Shalom jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, bangkit dan bercahayalah. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Amsal ditulis oleh Salomo, seorang yang sangat bijaksana, bahkan hikmatnya diakui oleh kerajaan-kerajaan di seluruh dunia pada saat itu. Dia adalah seorang yang memiliki pemikiran yang luar biasa, bahkan Amsal merupakan buah pikiran dari Salomo, dan ketika dia menuliskannya, itu merupakan hasil daripada perenungan yang luar biasa itu sendiri. Dia berkata, seperti tadi dikatakan, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Terang dan pelita itu bagaikan kehidupan. Bisa dikatakan begini saudara, kehidupan orang benar bercahaya gemilang, sedangkan kehidupan orang fasik padam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Amsal ini memberikan perbandingan kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita mengerti keputusan yang kita buat pasti menanggung konsekuensi. Yang berikutnya adalah kenapa diberikan perbandingan supaya kita dapat memilih yang terbaik buat diri kita. Saudara, kalau kita bisa melihat di sini perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Ya, mari kita lihat hal yang pertama. Orang benar, kenapa terangnya semakin bercahaya gemilang? Karena dia mendasari kehidupannya sebagai orang benar dari anugerah di dalam Yesus Kristus. Saudara, tidak ada dosa yang dapat diselesaikan dengan usaha manusia. Manusia dengan kekuatannya sendiri, bahkan dengan nyawanya sendiri, tidak bisa membayar dosa yang dia lakukan. Hanya di dalam Yesus Kristus dan anugerahnya, dosa bisa diselesaikan. Tetapi orang fasik, dia mendasari pembenaran hidupnya berdasarkan upaya yang dia kerjakan. Bukan keterlibatan Tuhan di dalam memberikan anugerah, tetapi kekuatannya sendiri. Sehingga seringkali kita menemukan ada rasa frustrasi, bahkan ada kelelahan, ada berbagai macam tekanan karena dosa pada prinsipnya tidak bisa diselesaikan dengan usaha manusia. Hanya melalui anugerah di dalam Kristus. Hal yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang benar itu hidup oleh iman, dikatakan Alkitab. Kenapa dikatakan hidup oleh iman? Karena dasar dari kehidupan orang benar itu anugerah dan janji-janji Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang benar, mari kita pahami dengan baik dasar kepercayaan kita itu apa. Apakah apa yang kita lihat, apakah situasi dan keadaan, atau firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Makanya dalam Alkitab ditulis juga firman Tuhan begini, kita ini hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Itulah orang benar. Orang fasik, saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka mendasarkan kepercayaannya berdasarkan fakta, berdasarkan situasi, berdasarkan keadaan. Saudara, kalau kita bisa memahami akan hal ini, tidak salah melihat fakta, tidak salah memahami situasi, tetapi pijakan iman kita bukan kepada hal itu, tetapi kepada firman Tuhan. Tetapi orang fasik, karena dia adalah orang yang menolak Tuhan dan firman-Nya, dia tidak mau menaruh kepercayaannya kepada firman Tuhan, tetapi hanya kepada situasi, keadaan, fakta, bahkan hal-hal yang masuk akal menurut apa yang dia pandang baik. Sehingga bangunan kehidupannya dibangun di atas bukan kekuatan batu karang yang hidup yaitu Yesus Kristus, tetapi kekuatan atau mengandalkan diri sendiri. Hal yang berikutnya, yang ketiga, kalau kita renungkan baik-baik, orang benar dan orang fasik kenapa diperbandingkan? Karena orang benar ketika dia menjalani kehidupan, dia menjalaninya berdasarkan kebenaran di dalam Yesus Kristus, bukan kebenarannya sendiri. Dialah yang menyesuaikan diri kepada firman Tuhan. Dialah yang menselaraskan diri kepada firman Tuhan. Itulah orang benar.
Karena apa? Karena orang benar itu menjalani kebenaran, bukan kebenaran yang dia pandang baik, tetapi kebenaran Kristus, kebenaran firman Tuhan yang dia pelajari. Itulah orang benar. Sedangkan orang fasik, karena pada dasarnya dia sudah menolak Tuhan dan firman, maka dia membangun kebenaran, melakukan kebenaran, menjalani kebenaran berdasarkan apa yang dia pandang baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan kita bisa melihat ketika manusia, bahkan umat pilihan, berjalan berdasarkan apa yang dia pandang baik, maka kekacauan terjadi, pertikaian terjadi, bahkan upaya-upaya menentang Tuhan terjadi. Karena apa? Karena manusia melakukan apa yang dia pandang baik. Sehebat apapun manusia memikirkan, merenungkan, dan memberikan statement-statement kebenaran, kebenaran-kebenaran itu yang lahir dari manusia yang jatuh dalam dosa, saya mau katakan pada saudara, kebenaran itu cacat. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang berdasarkan perkataan Allah sendiri, yang tidak pernah salah, kebenaran itu valid, sempurna, dan layak untuk kita hidupi dan ikuti. Pilihan di tangan kita. Apakah saudara sudah berada sebagai orang benar atau sebagai orang fasik? Mari kita tentukan pilihan kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya firman Tuhan hari ini terus memberikan kami kekuatan untuk kami boleh memilih yang terbaik. Karena kami percaya, biarlah kami boleh menghidupi sebagai orang benar, bukan hanya karena status, tetapi karena hidup di dalam anugerah Tuhan, diawali oleh anugerah Tuhan, hidup di dalam iman. Dasar kehidupan kami bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Dan biarlah kami boleh menjalani kebenaran, bukan kebenaran yang kami pandang baik, tetapi kebenaran yang Tuhan pandang baik. Karena itulah yang sempurna dan yang paling tepat bagi kami. Hari ini Tuhan, biarlah kami boleh melakukannya, sehingga hidup kami bercahaya dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan. Tuhan Yesus mengiring langkah-langkah kami. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kami hikmat di dalam memutuskan dan mengambil pilihan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.